kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, luar biasa, fantastis. Yes. Nah, adik-adik, ingat kan sekarang hari apa? Ya betul, sekarang adalah hari Minggu. Biasanya kita beribadah di gereja, berkumpul bersama untuk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Tapi adik-adik, untuk berapa bulan ini kita ibadah di rumah dulu dikarenakan ada virus corona. Nah, di tengah-tengah virus corona ini adik-adik harus tetap jaga kebersihan dan kesehatan ya. Kita juga berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu, supaya kita bisa berkumpul lagi di gereja. Siapa yang sudah rindu? Kak Iren juga udah rindu sekali sama adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau ibadah yuk hari ini. Nah, sebelum ibadah, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, alat tulisnya. Dan jangan lupa siapkan hatinya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai ibadah ya adik-adik. Kita mau bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan dan happy ya. Adik-adik semuanya tetap semangat ya. Tepuk tangan. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyebutkan hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita ucapkan bersama-sama ya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita sama-sama berdoa ya. Ikuti doa Kak Iren. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan memberi
burju doang, yeah. Burju nama Aceh, jam-jamna burju doang, yeah. Dengan nama kakak. Aku anak sekolah minggu, ceria selalu, karena Tuhan memberi sukacita selalu. Anaknya burju doang, B burju nama Aceh, jam-jamna burju doang, B dengan nama kakak. Adik-adik, kita akan doa pengampunan dosa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan, terkhusus dalam 1 minggu ini. Mungkin dalam 1 minggu ini adik-adik sering lalai untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan dan mohon kekuatan kepadanya. Kita berdoa untuk bersaat teduh. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyebutkan ayat hafalan kita di minggu ini, yaitu dari Ibrani 13 ayat 16. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Adik-adik yang hafal ayat hafalan, jangan lupa kirim videonya ke kakak sekolah minggu ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini kita mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan. Kita berlipat tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini, di mana kami Tuhan yang berbeda tempat. Kiranya tangan-Mu yang kudus Tuhan memberkati kami, keluarga lepas keluarga, yaitu jemaat HKBP Citra Kota Bengkulu. Dan begitu juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kiranya berikan Tuhan bagi mereka kesehatan, dan juga kepada orang tuanya. Tuhan, kami memohon agar Engkau Tuhan membuang dari dunia ini, yaitu COVID-19. Karena itu Tuhan, kami yakin percaya Engkau membuangnya itu dari dunia ini. Tuhan, kami memohon, kami sudah rindu untuk berkumpul di gereja. Kiranya Tuhan berikan bagi kami kesehatan dan jauhkan kami sakit penyakit. Tuhan, kami memohon secara khusus, yaitu pemimpin kami di negara ini, dari pemerintah rendah sampai ke pusat. Kiranya Tuhan berikan kesabaran dan ketabahan dan kecerdasan memikirkan keadaan Indonesia ini, dan juga ulurkan tangan-Mu yang kudus itu untuk menjamah hati dan pemikiran pemimpin kami, agar kami dapat damai di Indonesia ini. Tuhan,
Begitu juga Tuhan, para sintua kami, pendeta, Bible Pro, dan juga orang tua kami keserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang kudus, memberkati dan memberikan kesehatan. Jauhkan sakit penyakit bagi mereka. Tuhan, kami yang manusia penuh dosa, Tuhan ampunkan Tuhan, agar jangan terhalang berkat Kau sediakan bagi kami. Dan kami yakin percaya doa kami ini Tuhan akan Kau jawab dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik, apa kabar? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Oh iya, gimana kabarnya? Adik-adik sehat? Luar biasa, fantastis. Yes. Kita udah lama nggak berjumpa ya adik-adik karena corona. Tapi nggak apa-apa, itu nggak menyurutkan kita untuk tetap sekolah minggu, untuk tetap memuji Tuhan. Oke, adik-adik kita harus tetap bersuka cita, tetap bersemangat memuji Tuhan. Ayo kita bernyanyi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Oke, adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Kita bernyanyinya sama-sama. Yesus Pokok. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jadi kita akan doa pengakuan iman rasuli, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Akhir sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adik jangan lupa dihafal dan dibaca Alkitabnya ya. Adik-adik, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Mantap, semuanya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dan bernyanyi dulu. Semuanya kita bernyanyi, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan pada hari ini.
Ya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami anak-anak-Mu supaya kami setia untuk mendengar firman Tuhan dan kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini di minggu kita, Minggu Misericordias Domini. Artinya itu bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan kita diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayo semua dibuka Alkitabnya. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sudah dapat? Sekarang kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, apa kabar? Luar biasa? Fantastis, yes. Semoga semuanya sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini firman Tuhan di minggu kita mau mengingatkan kita. Sekarang sama adik-adik kakak tanya dulu. Adakah yang tahu kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Iya, pintar, mantap semuanya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa inang, dosa adik-adik, dosa semua orang. Kenapa Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Kenapa Tuhan harus menghapus dosa manusia? Karena supaya manusia itu mendapat keselamatan yang daripada Allah. Keselamatan apa? Keselamatan bahwa kita nantinya akan menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga. Pintar. Sekarang, siapa yang mau masuk surga? Semua tunjuk tangannya. Semua mau masuk surga? Bagaimanakah supaya kita bisa masuk ke dalam surga? Kalau kita mau masuk ke dalam surga, kita tentunya harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup di dalam perintah Tuhan. Betul. Karena apa? Karena ternyata adik-adik, Yesus itu sayang sama kita. Yesus tidak mau kita menjadi anak-anak yang nakal. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang mau mendengar firman Tuhan, anak-anak yang mau hidup di dalam Tuhan. Kalau adik-adik semuanya sudah hidup di dalam Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu sayang sama kita. Oleh karena itu, siapa yang masih ingat? Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Kita semua orang-orang yang disayang Tuhan. Adik-adik yang di rumah adalah adik-adik
anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan rela mati di kayu salib karena Dia menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia, kasih sayangnya kepada adik-adik, sehingga kita semua bisa diselamatkan dan kita menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau tahu siapakah yang bisa menyebutkan rasa kasih yang sudah Tuhan rasakan di dalam kehidupannya? Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Oke, mantap, semuanya punya jawaban. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang pertama sekali dengan memberikan kita kesehatan. Terlebih hari ini adik-adik, meskipun saat ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk sekolah minggu, tetapi Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk boleh beribadah di rumah masing-masing. Itu adalah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Nah, jika Tuhan sudah mengasihi kita, apakah yang harus kita lakukan sebagai rasa kasih kita kepada Tuhan? Ayo, apakah adik-adik sudah mempunyai jawabannya? Mantap kalau sudah punya. Orang-orang yang mau melayani Tuhan, orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, menuruti perintah Tuhan, menaati perintah Tuhan, itu adalah anak-anak yang menunjukkan bahwa dia sudah menerima kasih Tuhan. Karena itu, Inang percaya untuk adik-adik yang ada di rumah. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan karena kita adalah orang yang kuat, orang yang hebat. Tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan karena kasih sayang Tuhan begitu besar kepada kita. Karena kasih Allah begitu besar kepada kita semua. Oleh karena itu, kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara hidup yang taat. Adik-adik sekalian, tetap bersukacita, selalu sehat, tetap berdoa, dan ingat, stay at home. Kita tidak boleh kemana-mana. Kita berdoa supaya virus COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kami. Tuhan rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau taat perintah orang tua, menjadi anak-anak yang hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah kiranya virus COVID-19 ini cepat berlalu dari tengah-tengah negara kami ini, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat dari semua guru-guru sekolah minggu untuk adik-adik yang terkasih di rumah.